Bab 970. Dia sudah bosan hidup. Apa telah terjadi? Begitu suara warrior yang terdengar, orangnya muncul di depan Liviana Sang. Raja Serigala Langit dan lainnya tiba-tiba melancarkan serangan. Kakekku dan instruktur Zuo terpaksa bertarung dengan Raja Serigala Langit dan yang lainnya di kehampaan. Pada saat ini, Master Pendekar Suci dari Sekte Suci Awan tiba-tiba menangkap Grace. Saat kakekku dan yang lainnya bereaksi kembali, pihak lawan sudah membawa Grace meninggalkan kota Yunhai. Liviana Sang berkata dengan sungguh-sungguh, "Karena pihak lawan bertambah pendekar suci, kenapa tidak langsung menghancurkan kota Yunhai?" Warrior yang heran, "Sudah hampir hancur." Liviana Sang berkata dengan sungguh-sungguh, "Jika bukan karena pendekar suci Partai Qingdao tiba, kota Yunhai sudah rata dengan tanah saat ini. Buat apa mereka menangkap Grace?" Wajah warrior yang tenang tanpa amarah. Terkadang, kemarahan hanya akan memperlihatkan ketidakmampuan seseorang. Dan marah tidak bisa menyelesaikan masalah. Liviana Sang merenung sejenak, dan berkata, "Kalau tidak salah, harusnya ada hubungan fisik dengan Grace. Kazu Lou sedang berlatih sebuah teknik aneh, mungkin termasuk teknik kultivasi ganda. Pelatihan teknik semacam ini membutuhkan wanita dengan fisik khusus. Meskipun aku tidak tahu seperti apa fisik Grace, tetapi kakekku pernah bilang Kazu Lou pasti tidak akan melepaskannya. Kurasa fisiknya sangat penting bagi Kazu Lou." Kazu Lou. Warrior yang sedikit menyipitkan matanya, dan berkata, dia sudah bosan hidup. Kelopak mata Liviana Sang berkedut, kepercayaan diri warrior yang terlalu tinggi. Dia belum pernah melihat kekuatan Kazu Lou, tetapi orang yang berani menantang seluruh Qingzu, mana mungkin kekuatannya lemah. Dan dengan kekuatan dan arogansi Pitesia, bahkan menjadikan Kazu Lou adalah pemimpin, bisa dibayangkan seberapa kuat kekuatan Kazu Lou. Tapi sekarang, warrior yang malah bilang pihak lawan sudah bosan hidup. Percaya diri atau sombong? Pihak lawan membawa Grace ke pegunungan Serigala Langit atau kembali ke wilayah utara? Warrior yang tiba-tiba bertanya. Liviana Sang ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Di pegunungan Serigala Langit. Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku?" Warrior yang menatap langsung ke arah Liviana Sang. Liviana Sang menghela nafas rendah dan berkata, "Warrior yang, aku tahu aku tidak bisa menyembunyikannya darimu. Aku hanya berharap kamu bisa tenang setelah mendengarkannya." Setelah pihak lawan menangkap Grace Yu, pihak lawan meninggalkan pesan dan memintamu untuk pergi ke puncak Serigala Langit sendirian. Mereka menangkap Grace Yu itu satu tujuan lainnya adalah untuk membunuhmu. Jadi, jangan pernah pergi ke puncak Serigala Langit. Itu strategi yang bagus. Warrior yang mencibir, dan berkata, "Setelah menangkap Grace Yu, bisa menarik aku keluar lagi." Mereka memiliki rencana yang baik. Berbicara tentang ini, warrior yang memandang Liviana Sang, berkata, "Dekan dan yang lainnya masih bertarung di kehampaan." Liviana Sang mengangguk. "Mana pendekar suci dari Partai Qingdao?" Warrior yang bertanya lagi. Liviana Sang ragu-ragu, lalu berkata, "Pihak lawan." Warrior yang melambaikan tangannya dan berkata, "Aku mengerti, Grace tidak ada hubungannya dengan pihak lawan, dan karena hubungan antara aku dan Partai Qingdao, pihak lawan tidak mungkin membiarkan pendekar suci bertarung demi Grace." Berbicara tentang hal ini, warrior yang berkata dengan sungguh-sungguh, "Sekarang, kami memiliki aliansi dari Perguruan Lautan Awan, Perkumpulan Pedang Kuno, dan Partai Qingdao.
Perkumpulan pedang kuno dan Partai Qingdao juga mengirim sejumlah besar master kemari. Kenapa pendekar suci perkumpulan pedang kuno dan Partai Qingdao belum diberangkatkan? Tetapi malah ingin menunggu pendekar suci pihak lawan diberangkatkan, baru mereka bertindak. Leviana Sang terdiam cukup lama, dan berkata, meskipun ketiga pihak kami telah membentuk aliansi, tapi semuanya tidak benar-benar sepemikiran. Apalagi ini adalah masalah perguruan lautan awanku sendiri. Jika perkumpulan pedang kuno dan Partai Qingdao tidak mempertimbangkan Sekte Suci Awan mengintervensi wilayah selatan, takutnya mereka tidak akan bertindak. Intinya, jika tidak sampai masa yang sangat kritis, mereka tidak akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu perguruan lautan awan. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, jika ini terus berlanjut, semua orang cepat atau lambat akan berakhir. Setelah selesai berbicara, warrior yang tidak lagi berbicara omong kosong, dia bergerak dan menghilang di tempat. Kamu kemana? Leviana Sang terkejut. Warrior yang tidak menjawab. Begitu warrior yang meninggalkan kota Yunhai, seberkas cahaya pedang jatuh di depannya, yang datang adalah Rahasia Lu. Kamu akan pergi menyelamatkan Grace Yu? Rahasia Lu bertanya. Warrior yang mengangguk. Kekuatanmu sekarang sangat kuat, sudah bisa mengalahkanku. Rahasia Lu menatap lurus ke arah warrior yang, tapi, kamu bukan lawan seorang pendekar suci, jika kamu pergi begitu saja, akan mati. Warrior yang menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum, rahasia, aku tidak bodoh. Aku sekarang bertarung dengan pendekar suci secara pribadi, 90% yang akan mati adalah aku. Bisa dibilang, aku akan ke puncak serigala langit sekarang, kemungkinan akan tidur selamanya. Tapi, berbicara sampai di sini, senyum di wajah warrior yang berangsur-angsur memudar, berkata, hidup di dunia ini, seringkali, kita tahu ada hal tertentu yang tidak boleh dilakukan, tetapi kita masih harus melakukannya. Kenapa? Karena beberapa orang dan beberapa hal lebih penting daripada hidup kita. Warrior yang tahu, jika dirinya pergi ke puncak serigala langit begitu saja, itu tidak lain adalah tindakan impulsif. Namun, dia tidak akan menyesalinya, karena dia tahu apa yang dia lakukan. Rahasia Lu memandang warrior yang cukup lama, dan kemudian berkata, harus pergi. Warrior yang mengangguk. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Rahasia Lu berkata. Warrior yang tertegun, melihat Rahasia Lu cukup lama, lalu menggelengkan kepalanya, dan berkata, pendekar suci kota Yunhai saat ini sama dengan tidak ada, jika kamu tidak ada di sini, dan Pitesia datang menyerang kota, lalu kota Yunhai. Apa ini perkataanmu yang tulus? Rahasia Lu tiba-tiba menyela warrior yang, apa ini alasan kamu tidak ingin aku pergi? Warrior yang terdiam sejenak, dan berkata, aku sendiri saja sudah cukup. Apa kamu merasa aku akan menyusahkanmu? Rahasia Lu berkata. Warrior yang berkata, aku tidak bermaksud seperti itu. Lalu kenapa kamu tidak membiarkan aku pergi bersamamu? Rahasia Lu berkata. Warrior yang melambaikan tangannya dan berkata, jangan merasa dilema dengan pertanyaan ini. Kamu tetap tinggal di kota Yunhai. Aku tidak ingin membuang waktu di sini. Setelah berbicara, warrior yang berbalik dan pergi. Namun segera, Rahasia Lu berdiri di depannya lagi. Wajah warrior yang menjadi serius, matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Aku bilang, kamu tetap di kota Yunhai. Melihat warrior yang, tubuh Rahasia Lu yang ramping sedikit gemetar, tiba-tiba hatinya merasa sangat sedih, air matanya mengalir keluar. Warrior yang melirik Rahasia Lu, lalu tubuhnya bergerak dan menghilang ke langit.
Kekuatan rahasia Lu memang sangat kuat, namun bagi pendekar suci masih jauh dari cukup. Warrior yang tidak ingin orang lain ikut mengambil resiko, entah itu rahasia Lu atau Grace Yu, mereka semua adalah orang-orang yang dia peduli. Dia tidak ingin salah satu dari mereka berada dalam bahaya. Menyaksikan warrior yang menghilang di kejauhan, rahasia Lu terdiam cukup lama. Setelah waktu yang lama, rahasia Lu menghilang di tempat Puncak Serigala Langit. Di gerbang Puncak Serigala Langit, Grace Yu duduk di tengah gerbang, di sampingnya adalah seorang lelaki tua berjubah ungu. Di kedua sisi lelaki tua itu adalah Pitesia dan seorang lelaki berjubah hijau. Senior Ical Li. Pitesia melirik Grace Yu, dan berkata, gadis ini adalah wanita yang dibutuhkan saudara Kazu. Pria tua berjubah ungu melirik Grace Yu dan berkata, gadis, aku sudah lama mendengar tentang metodemu, hanya saja tidak disangka kamu lebih kuat dari yang aku kira. Sayang sekali, kamu tidak akan pernah lolos dari kematian, jika tidak, pasti bisa menjadi tangan kanan Kazu di masa depan. Grace Yu menundukkan kepalanya sedikit dan tidak mengatakan apa-apa. Senior Li, warrior yang akan datang. Pitesia bertanya lagi. Itu tergantung posisi gadis kecil ini di hatinya. Ical Li berkata, jika dia datang, tolong senior izinkan aku untuk bertarung dengannya. Pitesia tiba-tiba berkata. Ical Li melirik Pitesia, dan kemudian berkata, kamu telah kalah 2 kali. Kali ini, aku benar-benar akan serius. Pitesia berkata dengan sungguh-sungguh. Ical Li menarik kembali pandangan matanya dari Pitesia. Setelah beberapa saat, dia berkata, jika warrior yang tidak sadar diri, aku bisa membiarkan kalian bertarung. Hanya saja saat itu, aku harap kamu tidak kalah. Jika tidak, meskipun aku bertindak menyelamatkanmu, tetapi pada titik ini, kamu pasti akan memiliki penghalang psikologis, yang akan berdampak besar pada peningkatanmu di masa depan sebagai pendekar suci. Hati Pitesia bergetar, lalu mengangguk dengan sungguh-sungguh, dengan ekspresi kesedihan di matanya. Dia sudah datang. Pada saat ini, seseorang di lapangan berkata. Saat semua orang melihat ke arahnya, mereka melihat seorang pria tiba-tiba muncul di kejauhan. Pria itu mengenakan jubah hitam dan memiliki tubuh yang lurus. Meskipun tidak bisa dikatakan menarik, tetapi tubuhnya memiliki temperamen khusus. Temperamen ini adalah kepercayaan diri dan ketenangan. Pria itu secara alami adalah warrior yang menyaksikan warrior yang berjalan perlahan menuju gerbang kota. Grace Yu yang menyaksikannya, tidak bisa menahan air mata. Segera, warrior yang berjalan hingga 5 kaki di depan lelaki tua itu dan yang lainnya. Warrior yang tersenyum pada Grace Yu, memberi isyarat untuk jangan khawatir, lalu menatap lelaki tua berjubah ungu itu dan berkata, aku sudah datang. Ical Li memandang warrior yang cukup lama, dan kemudian berkata, harus dikatakan, kamu sangat baik. Setidaknya keberanian dan toleransi semacam ini, hanya beberapa orang di Qingzu yang bisa menandingimu. Warrior yang berkata, aku pikir laki-laki harus menggunakan cara laki-laki untuk memecahkan masalah, bukan tangan dan kaki perempuan. Bagaimana menurutmu? Gunakan wanita untuk tangan dan kaki. Ical Li mencibir dan berkata, aku masih meremehkannya. Jangan khawatir, aku tidak akan menggunakannya untuk mengancammu. Aku hanya menggunakannya untuk mengeluarkanmu dari kota Yunhai. Warrior yang berkata, sekarang aku sudah keluar, jadi, bukankah sudah harus melepaskannya? Jangan terburu-buru. Ical Li berkata, warrior yang, kamu adalah seorang tokoh.
Di kota Yunhai dan perkumpulan pedang kuno, kamu pada akhirnya akan disembunyikan. Karena pandangan mereka hanya ada Kingsu, yang tidak bisa melakukan hal besar. Sekte Suci Awan telah mengarahkan pandangannya ke daratan tengah Senzu. Dalam perjalanan ke daratan tengah Senzu, membutuhkan banyak iblis jenius, dan kamu memenuhi persyaratan kami. Warrior yang tercengang sejenak, dan berkata, apakah kamu mencoba merekrutku ke dalam Sekte Suci Awan? Ical Li berkata, tepat sekali, asalkan kamu setuju, aku sekarang akan membawamu kembali ke Sekte Suci Awan. Setelah memasuki Sekte Suci Awanku, aku akan membiarkanmu memilih keterampilan hitam, teknik, senjata hitam tingkat dewa Sekte Suci Awanku dan serta beberapa metode rahasia. Warrior yang tertawa kecil dan berkata, bagaimana jika aku menolak? Kamu yakin? Ical Li berkata. Warrior yang mengangguk dan bertanya, kamu yakin tidak ingin melepaskan Grace? Senyum muncul di wajah Ical Li dan berkata, aku cukup yakin. Warrior yang memandang Ical Li sesaat, dan kemudian berkata, kalau begitu, bertarunglah. Saat kata-kata itu terucap, suara pedang terdengar di langit. Bersambung.